Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Lailatul Qori'ah, NIM 1860205221039, kelas PGMI 3C. Yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di kelas. Maksudnya, dalam melaksanakan proses pembelajaran kurikulum di sini berfungsi mengetahui hal-hal apa saja yang kurang dan hal-hal apa saja yang perlu direvisi dalam kurikulum ketika diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Misalkan dalam pembelajaran IPA, di mana peserta didik mulai hilang fokus dan penyampaian menjadi terhambat, maka kurikulum di sini mengatasi problem tersebut dengan membandingkan metode sebelumnya dengan metode yang sudah direvisi dari masalah tersebut. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya di dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek diartikan sebagai suatu pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menempatkan tenaga pendidik sebagai motivator dan fasilitator. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ini dengan cara misalkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana peserta didik ditugaskan untuk membuat poster dengan tema jauhi narkoba. Di sini guru mengarahkan hal-hal atau kalimat yang harus dicantumkan oleh peserta didik, yang kemudian siswa akan mencerna dan mulai mengimplementasikannya dalam poster tersebut. Yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Teknologi dapat mendukung pembelajaran dalam kurikulum karena teknologi memberikan manfaat ketika proses pembelajaran berlangsung maupun pembelajaran sudah selesai. Dengan adanya teknologi di pembelajaran dalam kurikulum dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas hingga mempersonalisasi instruksi dan mendorong keterlibatan siswa. Dengan menggunakan sumber daya multimedia, platform kolaboratif dalam pembelajaran, teknologi dimaksudkan dapat memberikan efek belajar dan efek penerima materi pembelajaran dengan baik dan dapat membuka minat belajar para peserta didik. Yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum penting dilakukan dan berikan contoh konkret dalam evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum penting dilakukan agar kegiatan belajar dan mengajar dalam suatu satuan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Tujuan dari evaluasi dalam kurikulum sendiri yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari suatu kurikulum yang akan berjalan maupun yang sedang berjalan. Contoh dari evaluasi kurikulum, misalkan dalam pembelajaran di mana seorang pendidik mengajar pada pelajaran matematika dan menjelaskan materi terkait dengan bangun ruang dengan menggunakan bahan ajar 3 dimensi. Dalam penyampaiannya, setelah menyampaikan materi tersebut, pendidik mengevaluasi pengetahuan atau penerimaan materi dari peserta didik guna mengetahui sejauh mana pemahaman materi terkait pembelajaran tersebut. Yang kelima, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang aktif. Konkret guru merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam menilai atau mengembangkan suatu model dan metode pembelajaran secara nyata dan profesional. Yang harus dilakukan dalam konteks guru di pembelajaran yang pertama, tugas guru di sini adalah mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab siswa tersebut lemah dalam menerima materi di kelas. Kemudian guru tersebut harus merencanakan metode pembelajaran yang seperti apa untuk mengetahui peserta didik tersebut belajar dalam menerima materi. Kemudian guru tersebut melakukan tes ulang agar dapat mengetahui progres dari model atau metode penyampaian pembelajaran yang baru tersebut. Contoh dalam pembelajaran, seorang guru IPS di sekolah dasar yang mengajar materi tentang geografi dari suatu wilayah, guru tersebut menggunakan sebuah tempat yang didesain secara kreatif agar penyampaian materi tentang letak geografi dari suatu wilayah bisa tergambar di pikiran peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.